Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Filemon pasal 1. Salam. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Afia saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku teman seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tangguhkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan, tangguhkanlah semuanya itu kepadaku, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus dan percaya kepada ketaatanmu. Tuliskanlah ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadaku. Salam. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 25. Judulnya menerima seperti Kristus menerima. Kasih yang terlihat nyata. Paulus membuka surat ini dengan ucapan syukur. Ia mendengar tentang kasih dan iman Filemon. Artinya iman yang benar selalu terlihat dalam tindakan. Bukan hanya rajin berdoa, bukan hanya aktif melayani, tetapi hati yang menghibur dan memulihkan orang lain. Pertanyaannya untuk kita, apakah iman kita terasa oleh orang lain? Selanjutnya, Paulus tidak memerintah, padahal ia punya otoritas rasul. Ia memilih memohon dengan kasih. Di sini kita belajar, kedewasaan rohani tidak memaksa, tetapi mengundang dengan kasih. Kadang kita ingin orang berubah cepat, kita ingin orang mengerti kita, tapi Tuhan mengajar kita pendekatan kasih bukan tekanan.
Selanjutnya, Onesimus dari tidak berguna menjadi berguna. Nama Onesimus berarti berguna. Ironisnya dulu ia tidak berguna bagi Filemon. Ia mungkin melarikan diri, ia mungkin merugikan tuannya. Tetapi di penjara ia bertemu Paulus dan hidupnya berubah. Ini kabar baik untuk kita. Tuhan sanggup mengubah yang gagal menjadi berguna. Tuhan sanggup memulihkan yang rusak. Mungkin ada masa lalu yang membuat kita malu, tetapi dalam Kristus masa lalu tidak menentukan masa depan. Ini kabar baik untuk kita. Tuhan sanggup mengubah yang gagal menjadi berguna. Tuhan sanggup memulihkan yang rusak. Mungkin ada masa lalu yang membuat kita malu, tetapi dalam Kristus masa lalu tidak menentukan masa depan. Selanjutnya, bukan lagi hamba tetapi saudara. Inilah inti surat dari Filemon 1. Paulus berkata, terimalah dia bukan lagi sebagai hamba tetapi sebagai saudara. Inilah Injil yang hidup. Di dalam Kristus status berubah, hubungan dipulihkan, luka disembuhkan. Kristus tidak menerima kita sebagai budak dosa lagi, tetapi sebagai anak-anak Allah. Dan sekarang kita dipanggil melakukan yang sama, menerima orang lain seperti Kristus menerima kita. Selanjutnya, bayar hutangnya atas namaku. Bagian paling menyentuh adalah ketika Paulus berkata, kalau ia berhutang, tangguhkanlah kepadaku. Bukankah ini gambaran Kristus? Yesus berkata kepada Bapa, dosa mereka tangguhkan kepadaku. Salib adalah surat jaminan terbesar dalam sejarah. Hutang kita dibayar lunas, karena itu pengampunan bukan pilihan tambahan, itu adalah panggilan iman. Yang terakhir, aplikasi firman Tuhan untuk kita hari ini. Renungan ini berbicara tentang 3 hal besar. Yang pertama, pengampunan. Adakah Onesimus dalam hidup kita yang sulit kita terima kembali? Yang kedua, pemulihan. Adakah kita sendiri merasa tidak berguna? Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Yang ketiga, kasih yang dewasa. Kasih yang tidak memaksa tetapi memulihkan. Surat Filemon mungkin pendek tetapi pesannya sangat dalam. Injil bukan hanya tentang percaya. Injil tentang menerima, mengampuni, dan memulihkan. Hari ini Tuhan bertanya, siapakah yang perlu kamu terima kembali? Siapakah yang perlu kamu ampuni? Atau apakah kamu perlu menerima dirimu sendiri yang sudah Tuhan ampuni? Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.